Pesannya untuk kamu ya, tak terkatakan, gak sempet bicara ya. Mungkin karena waktu, karena keadaan, situasi dan kondisi yang kurang mengizinkan. Tapi izinkan ya pada readingan kali ini ya barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Dan kalian juga tentunya teman-teman ya yang mau ngedengerin dan mencoba terkoneksi dengan frekuensi positif, vibrasi yang baik teman-teman. Ayo kita sharing yuk, apa sih sebenarnya pesan dari seseorang yang nantinya kita baca ya ini sama kalian teman-teman ya. Tugasnya kalian hanya satu aja gitu kan ya, fokus pada orang yang kalian mau baca ya, seperti itu. General reading ini bacaan umum buat siapa aja boleh gitu kan ya, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy ya, yang mau terbuka, yang mau sharing gitu kan ya di sini. Pastinya ini akan membawa manfaat yang baik kalau misalkan kita bisa melihat dari sudut pandang yang baik ya, seperti itu. Timeless reading, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Kalaupun ini lewat dalam berandanya kalian ya, berarti ada pesan gitu kan ya, ambil makna yang baik teman-teman ya. Oke, 3 cerita ya, kita nggak akan yang namanya pilih kartu pilih cerita enggak ya. Di kalian kalau misalkan mau ngikutin tiga-tiganya dan kalian mau mencoba terkoneksi ya seperti apa dan bagaimana, silahkan dengan senang hati. Oke, siapa tahu ini bisa jadi pengalaman kalian, dan kalaupun ini bukan jadi cerita kalian ya, pastikan belajar dari sini. Oke, right, fokus pada seseorang yang kalian mau baca. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Buat kalian semua teman-teman Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, tentunya konsultasi berbayar teman-teman ya, itu menujulah ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com, dan kalian boleh klik di description. Di description ada link ya untuk menuju ke channel yang ke-1, kedua, dan yang ketiga. Kalian tinggal klik aja atau copas ya. Oke, right, kita baca yang pertama ya. Kalian fokus pada seseorang yang kalian ingin baca ya. Kalian fokus pada seseorang yang kalian mau baca. Kalian fokuskan ya pada seseorang yang kalian mau baca teman-teman ya. Siapakah seseorang ini ya? Pesan dari seseorang yang spesial khusus buat kamu. Kita lihat ya, siapakah dia untuk kamu. Siapakah dia untuk kamu ya? Kalau dilihat ya, orang yang selalu ada di sekitarnya kamu ya. Tapi bisa jadi teman-teman ya, bisa jadi ini orang yang tidak terkoneksi secara fisik ya dengan kamu ya teman-teman ya, dan cinta banget gitu kan ya, cinta banget, sudah ada jalan sendiri-sendiri ya. Dia selalu mendukung dalam keadaan seperti apapun, baik ada maupun tiada ya, baik ada maupun tiada. Kalian nanti renungkan kata-katanya aku ini dengan sangat baik sekali teman-teman ya, karena beberapa hal ya lebih baik tidak terucap, tapi kamu pasti paham gitu loh ya, dan cinta banget sama kamu. Hanya saja mungkin kehadirannya bisa ada dan bisa tiada, tapi dia selalu menyertai kamu gitu loh ya, sejak lama teman-teman, bahkan membantu ya, membantu kamu untuk bisa support kamu ya, untuk menguatkan dan segala sesuatu hal ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat nih bagaimanakah hubungan kalian gitu kan. Kalau misalkan dilihat di sini, kita juga bakalan lihat ya, spesial apa sih kamu di hatinya. Kita lihat ya. Hubungan yang kalian pernah jalani adalah hubungan yang berat
ya, hubungan yang nggak gampang, hubungan yang berat ya, pada waktu ada gitu kan ya, hubungan yang sangat berat ya, hubungan yang naik turunnya luar biasa, secara mood juga luar biasa banget ya, cerita-cerita dan sekitarnya itu wow banget gitu. Hubungan yang jelas gak gampang ini teman-teman ya, karena butuh kekuatan yang jauh luar biasa daripada hubungan-hubungan yang biasanya gitu. Untuk bersama aja kalian tuh butuh effort yang sangat luar biasa. Tapi bagusnya kalian itu sebenarnya saling mendukung, saling cinta, saling benar-benar luar biasa gitu loh perjuangannya kalian ya. Tapi memang terlalu banyak yang namanya pihak-pihak eksternal, hal-hal eksternal gitu kan, yang jadi ujian, cobaan yang luar biasa lah gitu kan ya. Kalau dibilang sespesial apa kamu di hatinya, spesial banget. Sampai seseorang bisa terpengaruh secara emosi dan pikiran gitu kan, dan bener-bener luar biasa ya, itu pasti luar biasa kamu di hatinya dia gitu loh, seperti itu. Nah, ceritanya sekarang kita lihat ya, ceritanya kalian berdua itu seperti apa. Hubungan kalian ini banyak ketakutan ya, banyak ketakutan, lalu juga banyak pihak-pihak kayak sekali lagi teman-teman ya, ini keluar lagi ya, eksternal, banyak pembicaraan, judging akan hubungannya kalian dan sebagainya, karena mungkin aja ada cerita-cerita bahwa salah satu dari kalian ya udah punya seseorang ya, artinya anak gitu kan ya, keturunan dan sebagainya ya, ada cerita-cerita seperti itu. Jadi ini jadi masalah ya teman-teman ya, ini yang jadi masalah, tapi ya kalian mencoba untuk yang namanya menghadapi itu, tapi lelah pasti ya, lelah, tertekan gitu kan ya, abis-abisan juga gitu ya. Luar biasa lah ya, seperti itu. Pernah ada masa seperti ini dalam kehidupan kalian ya, ketika bersama ya, antara ada dan tiada nih sekarang gitu kan ya, seperti itu. Nah, kita lihat nih teman-teman di sini ya, kita lihat. Pesannya sama kamu apa sih gitu kan, untuk komitmen ya, dan jangan lari tapi dihadepin, jangan pergi tapi dihadepin gitu. Kalau misalkan ada apa-apa ya lagi gitu kan ya, lebih komit sama apa yang udah dipilih, seperti itu. Dan juga nggak perlu yang namanya dengerin kata-kata orang di belakang kamu, di depan kamu, di pinggir kanan, di pinggir kiri gitu, tapi dengerin kata hati kamu yang paling dalam, karena kamu tuh sebenarnya udah tahu apa yang kamu harus lakukan ya, nggak perlu ragu gitu kan, hanya karena orang A bilang A, orang B bilang B ya, seperti itu. Dan juga fokus sama apa yang kamu mau tuju, karena kamu tuh punya kemampuan, kamu tuh punya kualitas gitu loh. Jadi apa yang kamu takutkan, nggak perlu gitu. Mau kamu jalan tapi kanan kiri kamu ada orang yang ibaratnya ngejatuhin mental gitu kan, atau ada orang yang support dan sebagainya, tetaplah lurus jalan sesuai dengan tujuannya. Kamu lakukan apa yang ingin kamu lakukan, bukan apa yang orang lain ingin kamu lakukan jadi apa dan bagaimana, seperti itu. Karena dengan seperti itu kamu gak akan pernah bahagia gitu. Ada masa-masa dimana kamu jatuh ya, jatuh yang namanya down, depres gitu kan, karena hal-hal yang terjadi nggak sesuai dengan keinginan gitu kan ya, pinginnya bahagia tapi kebahagiaan nggak kunjung datang ya, seperti itu. Tapi ya ayo gitu loh, melangkah ke arah yang jauh lebih baik gitu kan, whether aku udah nggak ada sama kamu ataupun aku masih ada di sekitarannya kamu ya, lakukan apa yang memang
intinya nanti akan jadi sesuatu hal yang akan jauh lebih baik lah untuk hidupnya kamu. Ya, down boleh, tertekan boleh, tapi habis itu bangkitlah, mulailah langkahmu yang baru gitu ya. Ini pesannya buat kamu sih teman-teman ya, orang yang kamu pikirkan ya, orang yang kamu pikirkan. Oke, orang yang kamu pikirkan ini ciri-cirinya seperti apa? Orang yang misterius banget kalau dibilang seperti ini ya, tapi orang ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa ya, perubahan hidup yang sangat luar biasa, pengalamannya banyak banget gitu kan, pengalaman naik turunnya hidupnya dia tuh luar biasa banget ya. Sering kali memang terjebak dalam hubungan-hubungan yang memang susah ya, hubungan yang susah, hubungan yang ribet, hubungan yang agak complicated teman-teman ya, seperti itu. Sering kali terjebak dalam hal seperti itu, dan ada transformation di sini. Besar kemungkinan ya terjadi perubahan. Dulunya ada, sekarang nggak ada. Dulunya bersama dengan kamu, sekarang tidak gitu. Jadi ada transformasi di sana. Orang ini sekarang tidak bersama dengan kamu ya, sudah tidak bersama dengan kamu, seperti itu. Terlepas dari tidak bersamanya itu kenapa dan bagaimana ya, baik secara fisik maupun non fisik ya teman-teman ya, seperti itu. Ini cerita yang pertama teman-teman ya, cerita yang pertama. Oke. Semoga untuk siapapun yang sedang mengalami cerita pertama ya, dan cerita pertama ini connect dengan kalian teman-teman, semoga kalian bisa bangkit ya. Semoga bisa bangkit. Oke. Right. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua teman-teman. Ya, cerita yang kedua ini kita bakalan lihat siapa sih dia buat kamu teman-teman. Siapa dia buat kamu? Siapakah dia buat kamu ya? Fokuskan teman-teman. Kalian tinggal fokus ya sama orang yang kalian mau baca. Siapa sih dia untuk kamu ya, dan sebaliknya. Orang yang sangat mencintai kamu gitu kan ya, tetapi orang ini ya, orang yang sudah punya pasangan ya, tentunya seperti itu. Ataupun ya bisa jadi adalah orang yang sayang sama kamu, tapi melihat keadaan kamu ya sudah punya pasangan, dan besar kemungkinan ya pihak feminim yang sudah punya pasangan ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya posisinya dia adalah orang yang mungkin di luar dari itu gitu ya, seperti ini ya. Kalau misalkan dibilang siapakah gitu kan, ini adalah ibaratnya tambatan hati ya, cinta sejatinya kamu, tapi kamu tuh udah punya pasangan yang lain gitu ya, seperti itu. Tapi dia itu ada di dalam hatinya kamu gitu, seperti itu. Sedih banget gak sih ya? Ya seperti ini ya, harus bersama dengan seseorang karena komitmen gitu kan ya, tetapi punya cinta yang lain di dalam diri, dan tapi tidak ada yang namanya kalau kita bilang perselingkuhan gitu ya, nggak ada teman-teman ya, karena kamu cukup respect banget dengan pasangan kamu ya, seperti itu. Dan memang cerita seperti itu kan mengubur gitu kan, mengubur. Nah ini adalah cinta sejatinya kamu sebenarnya, seperti itu. Nah bagaimana hubungan kalian teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat di sini, sespesial apa sih kamu di hatinya dia ya, kalau kita lihat ya. Oke, illusion. Dari sini aja kalian udah tahu banget gitu ya, sespesial apa kamu di hatinya. Jelas illusion dengan kamu, dia masih yang namanya terjebak gitu kan ya, di pikirannya dia sendiri, masih belum bisa move on, masih belum bisa melepas, masih belum rela gitu kan ya. Ya cinta sejatinya dia juga kamu gitu loh, kalian saling mencintai pastinya iya. Dia adalah kamu adalah orang yang benar-benar dia perjuangkan dalam hidupnya dia ya. Dengan kamu dia tuh bisa naik turunnya luar biasa. Dengan kamu dia banyak ketakutan kehilangan kamu gitu kan ya, seperti itu. Dengan kamu dia mau bahagia ya. Intinya adalah kamu tuh spesial banget di hatinya dia, seperti itu. Nah sekarang kita lihat cerita tentang kalian berdua itu seperti apa sih ya. Cerita tentang kalian berdua ini seperti apa, kita lihat ya. Attachment.
berkaitan dengan lingkungan teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat di sini ya pastinya terikat ya pada satu perasaan, pada satu emosional ya. Tapi balik lagi ya, apakah ini benar atau tidak benar gitu kan ya. Orang punya cinta itu wajar nggak sih? Wajar. Tetapi juga mesti diimbangi dengan logika ya, berada di mana kamu sekarang gitu kan, di masa apa kamu sekarang, bersama dengan siapa kamu sekarang. That's the most important thing. Yang sekarang itu bukan yang lalu, bukan yang kemarin gitu loh ya, seperti itu. Jadi karena ini masalahnya juga yang namanya lingkungan juga ikut campur ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada pun kalian bersama, ini akan jadi sesuatu yang benar-benar sensitif banget. Kamu sebenarnya juga udah ngerti ya bahwa ini adalah hal yang nggak mungkin gitu loh ya, berat kalau misalkan bersama pun ya. Ada hal yang memang tidak perlu yang namanya di pungkiri bahwa nggak bisa gitu loh ya. Jadi ya ayo, kamu pun juga harus yang namanya mengambil langkah, mengambil sikap ya, seperti itu. Kamu tapi pada akhirnya mengambil langkah ya, mengambil sikap untuk bisa membuka gitu, kayak membuka benang kusut gitu kan, yang menjadikan keterikatan ini gitu. Memilih langkah sih teman-teman ya, dari perjalanan panjang, dari yang namanya pergolakan panjang, konflik yang panjang dengan diri ya, pada akhirnya kamu memilih ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat pesannya sama kamu tuh apa. Pesannya orang ini sama kamu ini apa? Kita lihat. Kalau dibilang masih ada perasaan yang nyangkut, masih ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada perasaan yang marahnya dia, terlukanya dia masih ada gitu. Tapi dia mengharapkan kamu gitu kan ya untuk bisa yang namanya bahagia, pastinya seperti itu. Walaupun sisi yang lainnya dia masih belum ada penerimaan di sana gitu kan. Kalau kita bicara masalah yang di sini ya teman-teman ya, masalah yang di sini ya berkaitan dengan environment, ini keluar 2 kartu ya di sini teman-teman ya. Masih ada. Jangan dengarkan gitu kan ya kata-kata orang sekitarnya kamu. Apa yang kamu mau lakukan, lakukanlah gitu loh. Jangan yang namanya kamu gampang terpengaruh sama orang-orang sekitarnya kamu ya. Dia melihat dari sudut pandang yang lain ya teman-teman ya, seperti itu. Padahal mungkin secara kamunya mungkin tidak mau seperti itu juga gitu. Jadi yang lebih ya nggak usah yang namanya lihat hal-hal yang jelek gitu loh, menurut dia seperti itu. Dan berani gitu, ayo kamu tuh mesti berani, kamu tuh mesti keluar dari sana. Jadi masih mencoba untuk kamu tuh supaya kembali lagi sama dia, padahal ya ya dia kepinginnya kamu tuh lebih berani mengambil resiko gitu ya. Jadi hidup kamu pasti akan bahagia deh sama aku, kayak gitu loh ya. Intinya adalah dia menginginkan kamu kembali lagi sama dia, tidak peduli sama lingkungan dan sebagainya, dan lebih ayo gitu loh, kamu tuh bisa sama aku, kita tuh bisa jauh lebih bahagia kita tuh, dan bla 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 ya. Ini adalah sudut pandangnya dia ya, pesannya begitu dengan kamu gitu. Nah kita lihat nih sekarang ciri-cirinya dia ini seperti apa orangnya ya. Kita lihat ya ciri-cirinya dia. Orangnya emosian jelas gitu kan ya, nggak sabaran pakai banget gitu ya, nggak sabaran pakai banget ya. Terus habis gitu juga nggak gampang ya hidupnya dia ya, ujiannya banyak, cobaannya banyak ya, seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat di sini ya wajar kalau misalkan ujian sama cobaannya dia banyak, karena orang yang cukup terburu-buru ya untuk memutuskan sesuatu hal, atau selalu terbawa emosi dan perasaan ya, kurang bijak ya kalau misalkan dilihat di sini teman-teman ya. Well ya, seperti ini cerita yang kedua. Semoga untuk kalian yang sedang mengalami cerita kedua ini teman-teman ya, berada dimanapun posisinya, apakah reverse ya, apakah terbalik ya, bolak-balik dan sebagainya ya, ambil langkah yang bijaksana ya. Kalau seseorang sudah memutuskan untuk hidupnya seperti apa ya, dihargai. Walaupun mungkin ada perasaan sakit ya kamu ya, itu adalah tugas kamu untuk menyembuhkan diri gitu kan, bukan tugasnya dia untuk menyembuhkan kamu ya guys ya. Seperti itu, oke? Right, cerita yang ketiga. Kita lihat cerita yang ketiga ya. Siapa sih dia untuk kamu teman-teman ya? Siapakah dia untuk kamu? Kita lihat. Oke, ada komitmen di sini. Siapakah dia buat kamu, dan sebaliknya ya, kalian adalah orang yang berkomitmen ya, berdua ini ada komitmen ya. Kita lihat komitmen. Oke.
berkomitmen, tapi kalian berdua itu punya cerita-cerita bahwa ada kepergian ya kan, ada langkah awal saling berdua ini sebenarnya kalau misalkan dilihat ya punya pengalaman hidup yang nggak gampang kalau misalkan masalah-masalah yang berkaitan dengan relationship ya, ada perselisihan gitu kan ya, ada konflik-konflik yang juga nggak baik yang pada akhirnya menyebabkan salah satu dari kalian itu pergi ya karena perasaan-perasaan nggak adil ya. Ini agak ngelibet ya teman-teman ya, agak belibet ini. Perlakuan gak adil, pengkhianatan, ribet juga sama environment atau lingkungan gitu kan ya, ketidakberanian untuk melangkah, wah ya kayak beginilah gitu ya. Jadi komitmen tapi seruat ini gitu. Nah gimana hubungan kalian gitu kalau kita lihat di sini ya, sespesial apa sih sebenarnya kamu di hatinya dia ya, kita lihat di sini. Oke. Oke, kalau dilihat di sini spesial apa kamu di hatinya dia? Sebenarnya gini teman-teman ya, ini ada cerita-cerita tentang merasa dimanfaatkan gitu kan ya, merasa dimanfaatkan secara materi ya, secara materi. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ke kamu, ada apa-apa ke kamu gitu, jadi seperti ketergantungan tapi secara materi gitu loh sama kamu teman-teman ya. Ini ada cerita-cerita seperti itu. Spesial apa kamu di hatinya dia, kamu tahu sendiri jawabannya ya guys ya, seperti itu. Nah ceritanya kalian berdua tuh kayak gimana gitu, ceritanya kalian berdua, walaupun di kartu yang pertama tadi udah kelihatan banget ya, tapi kita coba lihat ya teman-teman, ada secret di sini. Wis, oke. Ada secret di sini teman-teman ya, ada secret. Jadi ada rahasia-rahasia yang memang kalian itu nggak bisa saling terbuka ya, atau lebih tepatnya mungkin dia nggak bisa terbuka karena ada cerita-cerita memanfaatkan secara materi ini memang untuk keluarganya yang lain gitu ya. Ada cerita seperti itu untuk seseorang yang dia lindungi, untuk seseorang yang memang dia inginkan baik ya untuk hidupnya dia ya, seperti itu. Dan memang seseorang yang memang dia sayangi ya, seperti ini. Jadi motivasinya sih seperti itu, tapi rahasia nggak diceritain juga sama kamu. Nah kita lihat ya pesannya dia sama kamu tuh apa, kita lihat ya pesannya dia sama kamu, hal-hal yang mungkin nggak terkatakan hal-hal yang mungkin tidak terkatakan. Sebenarnya dia tahu loh teman-teman ya, dia tahu dan dia kelelahan ya untuk yang namanya tidak jujur gitu kan ya, untuk bohong, untuk nggak bicara gitu kan ya. Sebenarnya dia itu benar-benar ada perasaan merasa bersalah ya, tapi gimana lagi gitu loh. Jadi kayak apa sih, kayak berada di satu kondisi yang kayak nggak bisa apa-apa, dan mau nggak mau ini jalannya tuh cuman kayak begini gitu loh. Jadi ada yang namanya sebenarnya dia mau say sorry tapi enggak gitu loh, enggak gitu, dan akhirnya ya jadi berantakan gitu ya semuanya ya. Pesannya sama kamu ya seperti itu, sebenarnya mau say sorry gitu kan ya, sebenarnya nggak mau juga yang namanya bohong, punya punya rahasia dan sebagainya dan bla 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 gitu. Sebenarnya kepingin yang namanya lebih terbuka, sebenarnya pingin yang namanya lebih membuka lembaran hidup sama kamu, tapi nggak bisa gitu ya. Ada hal-hal yang memang dia harus selesaikan terlebih dahulu. Nah sekarang kita lihat ya ciri-cirinya dia ini seperti apa sih. Kita lihat ya di sini ada sukses. Ini orang yang pikirannya duit duit duit, kerja 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 gitu kan ya, orang yang mematikan perasaannya untuk orang-orang di sekitarnya dia gitu kan. Karena mungkin saking gitu kan dia pedulinya, saking mungkin dia itu sayangnya gitu kan, jadi pada akhirnya malah jadi menjadikan dirinya dia sendiri tersakiti gitu. Ini orang yang cukup kayak gini ya teman-teman, dia lupa punya waktu buat diri sendiri tapi selalu mengorbankan diri untuk orang-orang sekitarnya dia ya. Ini sebenarnya orang yang luar biasa, orang yang bisa mengarahkan orang lain, orang yang bisa mahamin perasaan orang lain ya, tapi selalu merasa kesepian dalam hidupnya dia sendiri. Wah ya, ini orang yang seperti ini. Oke ya, ini cerita yang ketiga ya teman-teman ya, cerita yang ketiga buat kalian semua. Nah ya, kadang-kadang begitu teman-teman ya, ada hal-hal yang tidak terkatakan yang kadang seseorang itu sudah nggak
sudah tidak ada lagi waktu di dunia ini, ataupun sudah habis berkahnya untuk bersama dengan kamu ya teman-teman ya, baik secara fisik maupun non fisik. Tapi ya kadang-kadang begitu ya, hal-hal yang menjadikan ini ya seseorang melakukan apa dan bagaimana itu pasti ada alasannya ya. Kadang-kadang kita mesti belajar sih untuk melihat dari sudut pandang yang lain, supaya apa? Supaya kita juga bisa belajar untuk memaafkan gitu kan ya, bukan hanya memaafkan mereka tapi memaafkan diri kita sendiri pastinya. That's the first thing ya. Oke, kita bakalan jumpa lagi teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Tetap semangat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe channel kedua dan channel ketiga. Oke. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.